Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini semua manusia itu akan diuji dengan ujiannya masing-masing. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan masalah rumah tangga, ada yang diuji dengan kenakalan anak-anaknya, ada pula yang diuji dengan ujian ekonomi. Namun semua itu Allah turunkan kepada kita itu dengan kadar kemampuan kita. Sesungguhnya kalau kita hanya diuji masalah finansial, masalah ekonomi, itu ujian yang teringan, ujian yang sangat ringan. Ekonomi yang sedang morat-marit, usaha yang sedang sepi, bahkan mungkin ada yang gulung tikar, jualan yang pembelinya pada beralih. Masalah-masalah ekonomi seperti itu sebenarnya itu hanya ujian, cobaan hidup yang ringan. Ada cobaan hidup yang lebih berat dari hanya sekedar ekonomi. Apa itu? Cobaan berupa kesehatan. Mungkin seseorang yang sedang diuji, sedang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menderita sakit, yang sekarang terbaring di rumah sakit dengan tidak adanya daya, dengan tidak adanya kesehatan, itu akan lebih terasa sakit dari hanya sekedar cobaan ekonomi atau finansial. Ada lagi cobaan yang lebih berat dari sekedar cobaan finansial dan kesehatan, yaitu di saat manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menurunnya kadar iman, kadar keimanan. Itu cobaan yang paling berat, bahkan yang paling berat yaitu ujian keislaman kita, di mana iman dan Islam kita betul-betul sedang diuji. Bahkan yang tidak kuat dengan ujian itu bisa menjadi murtad. Itu ujian yang paling berat. Maka sekedar pengingat kepada teman-teman sekalian yang sekarang mungkin saat ini sedang ada diuji dengan finansial atau ekonomi, janganlah risau, janganlah galau. Itu hanya ujian yang ringan. Dan yakinlah, yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah memberikan ujian cobaan hidup kepada kita itu sudah satu paket dengan solusinya. Firman Allah dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan Allah turunkan kemudahan. Bahkan Allah menyebutnya sampai 2 kali sebagai penekanan, bahwa Allah itu bersungguh-sungguh memberikan kesulitan itu sudah satu paket dengan solusinya. Jadi kita jangan putus asa, kita jangan bimbang, kita jangan ragu.
La tahzan, la tahzan innallaha ma'ana. Berikan kepada hati kita, bisikkan kepada hati kita. Jangan sedih, jangan sedih. Allah bersama kita. Sebesar apapun masalahmu, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah bersama kita. Dan Allah berjanji, Allah akan memberikan solusinya. Yang penting untuk kita semua dalam kita menghadapi semua masalah, semua ujian hidup, kita harus bersabar, kita harus bertakwa kepada Allah, dan kita syukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Firman Allah, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur apa yang Allah berikan kepada kita, niscaya Allah akan menambahkan nikmat itu. Dan di saat kita mengingkari semua nikmat-nikmat Allah, maka kepada kita akan diberikan adzabil syadid, azab yang betul-betul besar, yang betul-betul dahsyat. Maka dari itu, teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, dalam era seperti ini, ekonomi yang murat-marit seperti ini, jangan kita menjadikan itu sebagai kita bersedih, dan kita dalam berharap berhenti dari rahmat Allah. Wala ta'ishu min rahmatillah. Jangan sampai kita berhenti mengharap rahmat dari Allah. Jangan kita berputus asa dari rahmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian, saudara-saudaraku sekalian yang tercinta, dalam kita menghadapi ujian apapun di dunia ini, dari mulai ujian yang terendah yaitu ujian ekonomi, dalam kita menghadapi ujian cobaan yang berupa kesehatan, menghadapi ujian dan cobaan berupa anak-anak kita, mungkin anak-anak kita yang bandel, bahkan ada mungkin anak-anak kita yang terjerumus narkoba dan sebagainya. Kita serahkan semua ujian, semua cobaan hidup ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita fafiru ilallah, maka kita berlarilah kepada Allah. Kita serahkan semua masalah kita kepada Allah, dan Allah pasti, yakin, pasti Allah akan memberikan solusinya. Demikian, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sekedar sedikit dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.